Gimana sih cara belajar yang efektif? Gimana supaya kita betah belajar biar bisa paham banyak hal? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ketemu masalah-masalah yang pengen kita selesaiin. Ada masalah, belum tahu cara nyelesainnya, ya mesti belajar. Dan di era ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat, kemampuan untuk belajar menjadi semakin penting. Gak cuman buat manusia secara pribadi, tapi juga secara berkelompok. Manusia dan organisasi kayak perusahaan, universitas, dan lembaga lain itu akan tertinggal kalau nggak bisa belajar dengan optimal dan cepat. Sebaliknya mereka yang bisa belajar dengan cepat akan menjadi unggul. Eric Ries, pencetus Lean Startup, mengatakan bahwa the only way to win is to learn faster than anyone else. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan belajar lebih cepat dari orang lain. Apapun pekerjaan kamu, mau kamu pelajar, pekerja, pengusaha, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, di zaman ini kamu harus terus belajar. Moto di era ini adalah fail fast, learn fast, improve fast. Kamu boleh salah dan gagal, tapi harus segera belajar dengan cepat, supaya bisa segera jadi lebih baik. Nah, selama ini kamu mungkin frustrasi dan ingin menyerah ketika belajar. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena cara belajar kamu yang salah. Tapi jangan khawatir, karena sekarang waktunya kamu meraih skill terpenting manusia zaman now, yaitu kemampuan untuk belajar dengan optimal. Dan di season 1 ini kita akan mendefinisikan kembali apa itu belajar. Pekerjaan-pekerjaan yang paling tahan ancaman komputer sejauh ini adalah pekerjaan yang membutuhkan dua hal: kecerdasan kreatif dan kecerdasan sosial. Kalau kamu kreatif dan cerdas sosial, artinya kamu sulit untuk digantikan oleh mesin. Tapi kecerdasan buatan pun terus berkembang. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih butuh keterampilan dan kreativitas khusus, ada yang namanya algoritma machine learning. Sebuah prosedur supaya mesin-mesin itu bisa belajar dari data yang ada dan juga kesalahan yang dia perbuat. Dan ilmuwan-ilmuwan terus bereksperimen gimana supaya kecerdasan buatan ini bisa belajar lebih cepat. Istilahnya adalah meta learning. Meta itu maknanya adalah sesuatu tentang sesuatu itu sendiri. Kalau kamu pernah dengar istilah metadata, itu artinya adalah data tentang data. Kalau kamu punya file ganteng-ganteng serigala.mp4, file ini adalah data yang berisi sebuah film. Kalau kamu klik info detailnya, bakalan muncul data lain tentang data ini sendiri. Ukurannya berapa, durasinya berapa menit, kapan dibuatnya, dan inilah yang disebut metadata. Nah, kembali ke meta learning. Jadi meta learning adalah belajar tentang belajar itu sendiri. Meta learning mengembalikan proses belajar menjadi dalam kendali kamu dengan kesadaran penuh. Kalau kamu ngerasa cara belajar kamu nggak efektif, kamu bisa nyoba teknik lain, kebiasaan lain. Kalau teknik lain atau kebiasaan lain A itu lebih bagus, bikin kamu lebih paham, ya kamu ganti ke cara A. Nanti nemuin cara B yang lebih bagus, ya pindah ke cara B. Karena memang belajar tuh seperti itu. Kalau cuman belajar aja, semua orang juga belajar kan. Tapi kenapa nilai dan pemahaman orang beda-beda? Karena efisiensi belajarnya beda-beda. Psikolog Herbert Gergely pernah berkata, "The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn." Yang buta huruf di abad 21 bukanlah mereka yang tidak bisa baca tulis, tapi mereka yang tidak bisa belajar, belajar meninggalkan, dan belajar kembali. Ya, segitu pentingnya meta learning itu. Nah, meta learning ini adalah tema besar dalam seri Learning How to Learn with Hutata, yaitu tentang belajar, cara belajar supaya belajar kamu bisa optimal. Supaya perubahan seperti apapun yang terjadi di masa depan, kamu tetap bisa nyesuaiin diri dan berkarya maksimal. Jadi, apa yang bikin proses pembelajaran itu gak efektif? Menurut Dr. Stephen Carroll dari Santa Clara University, ada 3 penyebab yang jelas. Pertama, pembelajaran pasif. Pelajar cuma dengerin aja dari instruktur atau gurunya, terus udah deh, nggak dicek pelajarnya ngerti apa enggak. Kedua, kebiasaan belajar. Kita kebiasaan maunya disuapin aja, nggak bisa belajar mandiri. Kalau gurunya nggak ngasih tahu, nggak mau nyari tahu sendiri. Ditambah lagi, kalau belajar juga cuman hafalan doang. Cuman sampai lower order thinking skills. Ketiga, motivasi. Biasanya lama-lama karena ngerasanya belajar udah susah payah nih, tapi nilainya jelek-jelek aja, akhirnya makin males dan makin nggak pede deh dalam belajar. Oh iya, tadi kita nyinggung dikit soal lower order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, semakin tinggi kemampuan berpikir kamu, memang semakin bikin panas otak pas belajar.
Tapi manfaatnya bisa buat jangka panjang di kehidupan kamu dan bisa diterapin untuk hal-hal lain. Misalnya, kalau kamu belajar kimia dan sekedar ngapal-ngapalin struktur hidrokarbon, suatu saat kamu akan lupa. Tapi kalau kamu belajar kenapa nama strukturnya kayak gitu, apa aturan dan pola pikir di baliknya, itu bakalan ngerubah cara kamu berpikir dan menyelesaikan masalah. Jadi, higher order thinking skills inilah yang akan tersisa di otak kamu jauh setelah kamu lulus sekolah dan lupa semua pelajaran. Nah, tapi menurut profesor yang sering menyuarakan tentang pentingnya meta learning di forum-forum pengajaran di Amerika Serikat ini, akar permasalahan kenapa belajar nggak efektif itu adalah karena siswa tidak diajari cara belajar yang efektif itu sendiri. Menurutnya dengan memakai 15-45 menit per minggu untuk ngajarin gimana cara belajar yang efektif, itu bisa ningkatin prestasi di kelas sebesar 10-20%. Ini seperti mundur selangkah supaya kamu bisa maju 3 langkah. Misalnya, seminggu kamu punya 4 jam untuk belajar ekonomi. Kalau 4 jam itu langsung dipakai buat belajar materi, nilai kamu cuma 70. Tapi kalau 45 menit kamu pakai buat belajar cara belajar yang efektif, biarpun nantinya kamu cuma belajar materi selama 3 jam 15 menit, nilai kamu jadi 84. Sama aja kayak motong-motong bawang nih. Kalau pisaunya tajam kan lebih cepet motongnya daripada pakai pisau tumpul. Jadi tajemin dulu pisaunya. Dan inilah yang sebenarnya sedang jadi perhatian di dunia pendidikan internasional. Bagaimana membuat pelajaran fokusnya bukan ke gimana guru mengajar, tapi gimana siswa bisa belajar. Karena sebenarnya kan yang namanya belajar itu prosesnya terjadi di alam pikiran masing-masing siswa. Gurunya nerangin A, si Budi mikirnya B, si Wati mikirnya C, beda-beda. Alfie Kohn, seorang penulis, mengatakan bahwa what matters is not what we teach, it's what they learn. And the probability of real learning is far higher when the students have a lot to say about both content and the process. Yang penting bukanlah apa yang kita ajarkan, tapi apa yang mereka pelajari. Dan kemungkinan terjadinya pembelajaran yang benar akan lebih tinggi ketika siswa punya pilihan tentang apa yang dipelajari dan proses mempelajarinya. Fokus ke learning inilah yang katanya bisa jadi solusi buat Indonesia yang tertinggal 128 tahun dari negara maju. Jadi yang penting adalah setiap murid harus bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Nah, kayak gimana sih yang dimaksud bertanggung jawab sama proses belajar itu? Proses belajar yang efektif itu bisa digambarkan dengan siklus do, review, learn, apply. Pertama, kamu melakukan sebuah aktivitas. Entah itu nonton video, baca-baca buku, dengerin guru nerangin, atau ngerjain soal. Kedua, harus ada proses review untuk ngecek seberapa tepat pemahaman kamu, seberapa benar soal yang kamu kerjakan. Dan biasanya ini dilakukan lewat dialog atau tugas bersama guru. Ketiga, harus ada proses refleksi untuk memaknai, untuk tahu kamu salahnya di mana dan bagaimana cara untuk memperbaiki pemahaman kamu. Keempat, kamu harus tahu cara nerapin pemahaman baru yang udah dikoreksi ini. Kalau kemarin salah, hari ini coba lagi ngerjain soal yang sama dengan cara yang benar. Dan hasil dari 4 proses ini akan kamu pakai lagi untuk aktivitas belajar kamu selanjutnya, untuk materi-materi berikutnya. Ini adalah siklus belajar yang efektif. Caranya bisa macam-macam, aktivitasnya macam-macam. Nah, dalam prinsip meta learning, kamu melakukan siklus ini untuk proses belajar kamu sendiri. Mempelajari cara belajar kamu sendiri. Kamu harus siap bereksperimen dengan berbagai cara dan kebiasaan belajar. Melakukan review atau meninjau seberapa ampuh, terus belajar lagi cara belajar yang lebih manjur, dan akhirnya kamu terapin. Dan ini semua jadi tanggung jawab kamu sendiri. Bukan tanggung jawab guru kamu untuk bisa ngasih tahu gimana cara belajar yang paling cocok buat masing-masing siswa. Harus kamu sendiri yang ngetes dan ngerasain mana yang paling cocok sama kepribadian kamu. Jadi di era teknologi udah bukan zamannya kamu cuman bergantung sama pembelajaran di kelas doang. Nah, tentunya untuk bisa menerapkan meta learning ini, kamu perlu punya teori dulu. Seperti apa sih kebiasaan atau aktivitas belajar yang optimal? Supaya kamu bisa unlearn atau belajar meninggalkan pemahaman yang salah seputar belajar. Jadi bisa relearn atau mempelajari kembali bagaimana seharusnya kamu belajar. Apakah
kecerdasan itu tidak dapat ditingkatkan? Apakah kita cuma pakai 10% dari kemampuan otak kita? Ada banyak sekali mitos seputar otak yang akhirnya melahirkan mitos-mitos seputar belajar. Beberapa mitos ini muncul karena kesimpulan yang salah dari sebuah penelitian. Tapi kita tahu sendiri ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan begitu pesat. Jadi sekarang ini kita bisa merancang penelitian yang lebih akurat. Karena kita udah bisa nge-scan otak, ngukur sinyal-sinyal listrik di otak untuk tahu bagian mana sih yang aktif ketika kita mikirin atau ngelakuin sesuatu. Nah, di video ini kita bakal memperbarui pengetahuan kita semua. Saya sendiri juga belajar banyak hal baru. Ada hal-hal yang tadinya saya pikir, oh ini tuh udah akurat. Ternyata udah dibuktiin kalau itu kurang tepat. Saya jadinya harus mengubah pemahaman yang lama jadi pemahaman yang baru. Di video ini kita akan main tebak-tebakan. Jadi kamu boleh pause dulu tiap pertanyaannya keluar sebelum kita bahas jawabannya. Kita masuk ke kuis nomor 1. Dalam mendesain menu atau cara belajar efektif, hal apa yang tidak perlu untuk diperhatikan? A. Menyesuaikan media belajar dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. B. Mengaitkan materi belajar dengan pengetahuan yang sudah dipunya. C. Menyesuaikan materi belajar sesuai dengan hal yang kita minati. Atau D. Mempelajari materi sesuai dengan skill atau kemampuan kita. Oke, cukup ya buat yang nge-pause. Sekarang akan kita bahas jawabannya. Jadi, dalam belajar itu rupanya hal yang terpenting supaya kita bisa cepat paham adalah dengan nyantolin materi baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang udah kita punya sebelumnya. Makanya kita terkesan banget kalau guru tuh ngajarin pakai cerita sehari-hari atau yang nyambung sama apa yang udah pernah kita pelajarin. Jadi, B tadi penting ya. C juga penting. Karena kalau materi yang kita pelajarin itu sesuatu yang menarik buat kita, pasti lebih semangat. Dan motivasi dari diri sendiri itu adalah faktor yang penting buat kesuksesan belajar kita. D juga penting. Kalau materi terlalu sulit, nggak akan bisa masuk. Kita harus mulai dari dasarnya dulu. Jangan langsung ke bagian yang susah buat kita. Jadi jawabannya adalah A. Ternyata nyesuaiin bahan ajar sama gaya belajar kamu, itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Kamu mungkin pernah ikutan tes FARC untuk tahu kecenderungan belajar kamu. Apakah lebih suka visual, pakai gambar-gambar, auditorial yang lebih ke suara, read or write atau baca tulis, atau kinestetik yang pakai gerakan-gerakan. Nah, rupanya meskipun kamu auditorial nih, bukan berarti kalau belajar pakai gambar-gambar itu bikin kamu jadi kurang paham. Itu cuman kamu sukanya pakai yang mana. Tapi bukan berarti kamu bakal paling pahamnya kalau pakai yang mana. Kedepannya kita akan bahas lebih detail. Yang jelas jangan pernah ngasih label bahwa kamu cuman mau belajar pakai satu mode belajar aja. Kita justru makin ingat dan paham kalau kita pakai semuanya. Jadi jangan membatasi diri kamu. Dan balik lagi, yang lebih penting untuk diperhatikan supaya belajar kamu efektif justru isinya. Harus ngikutin poin BCD tadi. Masuk ke kuis nomor 2. Kamu akan mengikuti ujian. Apa cara terbaik untuk mempelajari kembali materi ujian? A. Menandai poin-poin penting di buku cetak. B. Mendengarkan rekaman suara atau video pembelajaran. Atau C. Latihan soal, kuis, atau simulasi tes. Oke, kita bahas ya. Kamu mungkin sering nandain di buku pakai highlighter ya, atau digaris bawahin. Dilingker-lingkerin di fotokopian. Kamu juga mungkin suka nonton video pembelajaran untuk belajar-belajar soal konsep. Tapi ternyata kalau untuk persiapan ujian, cara terbaik untuk belajar adalah dengan pembelajaran aktif seperti latihan soal, kuis, atau simulasi tes. Main tebak-tebakan sama teman kamu atau pura-pura tryout ujian sendiri itu ngelatih otak kamu buat menata materi supaya gampang ngingetnya nanti. Contoh lain dari pembelajaran aktif adalah mencoba menjelaskan dengan bahasa kamu sendiri tentang sebuah konsep yang sedang kamu pelajari. Ini pernah dibahas juga di video teknik Feynman untuk belajar efektif. Jadi jawabannya adalah C. Kuis ketiga. Dalam mempelajari materi baru, kita akan lebih mudah mengingatnya untuk jangka panjang apabila kita mengulang-ulang proses belajar
dengan jarak waktu tertentu dibandingkan jika kita mengulang-ulang berkali-kali dalam satu waktu. Pernyataan ini benar atau salah? A. Benar, B. Salah. Gimana? Udah nentuin jawaban? Sekarang kita akan bahas. Jadi contohnya kalau kita disuruh menghafalkan bunyi hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Pertama-tama kita akan nyoba mahamin dulu kan si rumusnya ini. Habis itu kita coba nginget supaya hafal. Kan ada dua cara tuh. Satu, kamu tebak-tebakan sama teman kamu. Apa hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga? Terus kamu jawab. Terus teman kamu ngoreksi dikit-dikit nih. Habis itu baru 2 hari kemudian kamu main tebak-tebakan lagi. Habis itu baru 3 hari kemudian kamu main tebak-tebakan lagi. Gitu terus diulang-ulang sampai akhirnya kamu hafal dan bener jawabnya. Atau kamu bisa pakai cara kedua. Kalau pas tebak-tebakannya salah, kamu ulang lagi tebak-tebakannya selama berjam-jam sampai hafal. Tapi dalam satu waktu doang. Setelah kamu hafal, nggak diulang lagi tebak-tebakannya besok-besoknya. Nah, kalau yang pertama kan ngapalin sesekali aja tapi dikasih jeda waktu beberapa hari sekali. Sistem nyicil. Kalau yang kedua bener-bener nyoba ngapalin berkali-kali dalam satu waktu aja. Sistem kebut. Kira-kira mana yang lebih bagus? Tentunya ini cukup mudah ditebak ya. Cara pertama itu lebih bagus. Sehingga jawaban kuis nomor 3 tadi adalah benar alias A. Cara pertama ini istilahnya spaced repetition. Pengulangan berjeda. Intinya adalah kita merefresh pemahaman kita setiap kali otak kita udah hampir lupa. Kalau kamu lihat grafik ini misalnya, kita udah hafalin sekali, lama-kelamaan kita bakal lupa. Pertama belajar, dalam 3 hari aja ingatan kamu tuh bakal tinggal 60-an%. Kurvanya nurun tajam. Tapi kalau pas kamu lagi ingat, sebenarnya nggak guna ngapalin lagi. Hafalannya justru harus diperbarui pas kamu udah mulai lupa-lupa dikit. Taruhlah pas ingatan kamu tinggal 80% nih beberapa hari setelahnya. Kamu ulangin lagi. Ini pengulangan pertama. Nah, gitu lagi untuk pengulangan selanjutnya. Dan setiap kali kamu melakukan pengulangan, kurva pelupaan ini akan makin datar. Nggak securam yang awal tadi. Sampai lama-lama ingetannya kesimpan di memori jangka panjang. Jadi lebih susah untuk lupa. Jadi ingat, ulang-ulang terus pelajaran kamu, tapi ulanginnya pas kamu udah mulai lupa. Jangan diulang-ulang pas kamu masih ingat. Nah, kali ini kita baru membasmi beberapa mitos seputar gaya belajar atau teknik belajar. Kamu mungkin penasaran tentang masing-masing lebih detail? Jangan khawatir, nanti ada saatnya kita bahas lebih dalam lagi. Tapi di video selanjutnya, kita masih akan membasmi mitos seputar belajar yang lain. Terutama yang terkait dengan konsep kecerdasan itu sendiri. Jadi, kuisnya akan bersambung. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam salaman!